Banyak banget tips cara jadi orang kaya, cara dapat uang sekian juta dalam waktu singkat. Dan penontonnya tuh bisa jutaan gitu. Dan dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa banyak orang di luar sana yang masih kesusahan untuk keluar dari kemiskinan. Nah, hal ini jadi timbul pertanyaan, apakah manusia memang didesain untuk menjadi orang miskin? Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat karena kita akan upload jam 7 malam di setiap harinya. Kenapa sering muncul quotes bahwa orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya? Tapi di sini gue gak mau lihat kaya atau miskin dari seberapa banyak uang yang kita punya. Karena ya sebenarnya miskin atau kaya itu bukan dari seberapa banyak uang yang lu punya. Michael Carroll, seorang pemungut sampah yang menang lotre tahun 2002, uang yang dimenangin sama Carroll ini banyak banget. Dia mendadak berubah dari miskin jadi kaya raya. Tapi nyatanya nggak sampai 2 tahun uangnya ludes habis dan dia kembali jadi tukang sampah. Nah, dari contoh tadi sebenarnya apa yang bedain orang miskin makin miskin dan orang kaya makin kaya? Ada 2 poin yang mungkin kita bisa belajar tentang kenapa kita bakal tetap jadi miskin dan gimana caranya keluar dari jeratan kemiskinan tersebut. Nah, yang pertama alasannya kita tetap miskin adalah poverty mindset. Poverty mindset ini adalah ketakutan bahwa kita nggak akan merasa cukup. Karena ketakutan itu bikin kita jadi ngerasa bahwa kita nggak akan mampu mengubah keadaan. Nah, contoh orang yang punya poverty mindset ini gimana? Ya, orang-orang yang udah ngerasa game over dengan keadaannya. Yang bilang bahwa, ya udahlah kalau miskin ya tetap miskin aja. Lagian susah juga mau kerja gimana pun. Nah, coba kita pikir bareng-bareng, bisa nggak orang yang udah berpikir kayak gini tuh kedepannya akan punya peluang jadi orang kaya? Udah pasti enggak. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa ada orang yang berpikiran udah kerja segini lama, tetap aja gini-gini aja, tetap aja miskin? Ya udahlah, terima nasib aja. Kenapa bisa ada orang yang berpikiran seperti itu? Nah, sebenarnya penyebab ini tuh nggak lepas dari peran sosial media yang menunjukkan beberapa orang yang memperlihatkan kesuksesannya dengan cara instan. Dan udah pasti salah. Kenapa salah? Ya karena nggak ada orang kaya di dunia ini bisa dapetin itu semua dengan cara instan. Nah, dampak dari melihat sosial media yang isinya uang mulu secara instan ini bikin orang dengan punya poverty mindset berpikir bahwa ya udah deh, gua kerja aja dulu, nikmatin alurnya, gini-gini aja. Siapa tahu nanti ketemu caranya, langsung boom, kaya. Enggak akan pernah bisa. Itu tadi penjelasan poverty mindset. Lanjut, poin kedua ini akan menyambung dengan poverty mindset, yaitu social brainwash. Secara nggak sadar, dari kecil kita tuh udah dicuci otaknya dengan pemikiran atau mindset yang udah lumayan kuno. Contohnya di sekolah, sistem edukasi yang ada di Indo, mereka masih mengambil model pelajaran kayak pabrik. Semua dikasih pelajaran yang sama, perlakuan yang sama. Pokoknya seakan ada SOP-nya di sana dan harus mengikuti sistem. Padahal sistem pendidikan ini dulunya diciptakan untuk mencetak pekerja-pekerja pabrik yang bisa persis melakukan apa yang orang lain lakukan. Dan kita masih menggunakan sistem kuno 200 tahun lalu itu di era sekarang. Sebenarnya mengikuti sebuah sistem itu nggak ada yang salah, tapi menyadari bahwa sistem tersebut nggak bikin kita berkembang itu penting. Makanya hal yang harus pertama kali kita bangun adalah growth mindset. Dengan menjadi berbeda di tengah semua orang, tapi tetap ikut menjalani sistem yang ada, itu hal yang nggak mudah. Makanya growth mindset harus segera dibangun untuk menjadi pondasi kita. Selanjutnya, solusi keluar dari kemiskinan yang harus dipelajari itu ada 2 poin. Pertama adalah personal finance dan yang kedua entrepreneurial mindset. Sangat disayangkan sekali 2 poin ini bahkan gak diajarin di sekolah. Padahal kita tuh butuh banget gitu. Coba gue tanya, apakah di sekolah lu diajari gimana cara nabung yang benar? Tanggung jawab lo untuk bayar pajak ketika udah berpenghasilan? Atau gimana caranya kita mengatur penghasilan? Pasti banyak yang ngeh bahwa itu tuh gak diajarin gitu di sekolah. Padahal ketiga hal yang gue sebutin tadi itu masuk aspek personal finance. Aspek entrepreneurnya ya lu harus berani beda dari orang lain.
Ngomongin berani ini, ya harus stand out terhadap sistem edukasi yang udah kuno ini. Harus berani beda dari mayoritas yang dilakuin orang-orang. Caranya stand out ya dengan apa yang lo tahu tentang ilmu-ilmu yang lo punya yang gak diajarin di sekolah. Ya minimal lo share ke orang sekitar lo gitu. Oke, mari kita mulai bahas lebih dalam tentang personal finance. Personal finance itu sesederhana lo ngerti, lo menyadari bahwa betapa pentingnya buat belajar personal finance. Karena literasi tentang keuangan di Indonesia aja itu 38%. Kelihatannya doang banyak, tapi coba lo pikir dari 270 juta orang, cuma 102 juta orang yang melek finansial. Artinya nggak sampai setengah dari total jumlah penduduk Indonesia. Padahal ya 270 juta orang itu hampir semuanya pasti pegang uang, dan nggak semua melek akan hal ini. Jadi dari sini kita mulai belajar bahwa uang itu nggak melulu tentang make money, cara nyari uangnya, tapi cara kita memandang uang itu penting banget buat keluar dari jeratan kemiskinan. Yang kedua adalah entrepreneurial mindset. Maksudnya apa? Bukan berarti kita harus jadi entrepreneur, tapi lebih ke kita mengambil poin dari entrepreneur tersebut, di mana kita harus berani buat ngelakuin hal yang berbeda. Get kreatif, mencari ide dan solusi dari masalah-masalah yang ada, dibanding ngikutin dan ngerjain apa yang orang lain lakukan. Karena kalaupun gagal, entrepreneur akan okay, let's try something different, atau cari solusi, cari ide lain. Tapi kalau orang yang mengikuti sistem ketika terjadi sebuah kegagalan, ya nggak ada pilihan. Mungkin mereka akan menyalahkan sistem, menunggu sistem diperbaiki, and it's game over. Situasi terbiasa bergantung dengan sistem ini yang membuat kita akan selalu ngerasa gitu-gitu aja, stuck, dan ya udah jalani aja. Jalani sampai nggak sadar waktu lo habis nonton TikTok, YouTube, ngeliat tutor kaya dalam waktu singkat, dan lo berharap akan bisa seperti mereka. That's it's bullshit. Dan pada akhirnya kita nggak akan pernah bisa keluar dari jeratan kemiskinan.